Yang paling pertama ketika seseorang ingin menikah adalah keyakinan. Yakin nggak dengan jodohnya? Yakin nggak untuk menikah? Dan biasanya yang menjadi momok pertama kali adalah soal rezeki tadi. Ya, takut belum mapan, takut belum siap, takut tidak bisa membiayai anaknya, semua ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita merenung sejenak. Mengapa semakin banyak yang ragu untuk melangkah ke pernikahan? Mengapa kalimat yang paling sering terdengar adalah belum mapan? Kita ingin segalanya terasa aman. Pekerjaan stabil, tabungan cukup, masa depan terlihat jelas. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Setiap orang tentu ingin memulai dengan baik. Namun, hidup tak pernah benar-benar menunggu kita merasa siap. Kadang, yang membuat langkah tertahan bukan semata soal harta, tapi soal takut gagal. Takut tidak cukup. Takut mengulang cerita-cerita pahit yang kita lihat di sekitar kita. Sementara di sisi lain, angka perceraian itu terus mengingatkan kita bahwa kemapanan materi tidak menjamin ketenangan di rumah tangga. Karena yang menguatkan pernikahan bukan hanya isi dompet semata, tapi kelapangan dada dan kesediaan untuk saling belajar. Maka mungkin pertanyaannya bukan lagi mapan dulu atau yakin dulu, tapi sudahkah hati ini cukup dewasa untuk berkomitmen dan cukup tawakal untuk percaya bahwa Allah yang mencukupkan. Ibu, banyak orang yang takut menikah hari ini. Iya apa iya? Aa, mau sih nikah, cuman satu calonnya belum ada. Ada yang begitu nggak jawabannya? Ada yang kedua, Aa mau sih nikah, tapi apa namanya ini? Ini jari itu namanya ini. Tapi uangnya belum ada, betul? Padahal mohon maaf, jangan pernah takut menikah karena urusan rezeki. An-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kunci rezeki, betul? Bukankah Allah menjamin di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32? Kata Allah, dan nikahkanlah seseorang di antara kamu yang sendirian. Jika mereka susah, jika mereka miskin, maka Allah cukupkan, Allah kayakan. Betul apa betul? Mohon maaf, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Yang genggam rezeki siapa? Allah. Yang beri rezeki siapa? Allah. Kenapa harus takut? Karena urusan rezeki. Padahal rezeki ada yang mengatur adalah Allah. Maka perhatikan. Di Quran surat Hud ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun kecuali selama mereka hidup di muka bumi, pasti Allah jamin rezekinya. Dalam hadisnya, Nabi SAW menyampaikan, Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Betul? Maka dalam urusan pernikahan, jangan nunggu banyak, tapi carilah cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup atuh. Kenapa jadi banyak? Banyak itu kita yang nyari, tapi cukup itu Allah yang kasih. Betul apa betul? Ada nggak orang sebelum nikah kelihatannya nggak punya apa-apa, tapi setelah nikah Allah beri segalanya? Ada? Bukankah bunda, bukankah pemirsa RCTI,
Mungkin kalau flashback ke belakang, dulu waktu nikah belum punya apa-apa, sekarang sama belum punya apa-apa juga Ustaz. Sekarang Allah cukupkan, iya apa iya? Maka bukan tentang mapan dulu atau yakin dulu, karena pernikahan tentang jalan keberkahan. Siapa yang mempersiapkannya dengan kebaikan, pasti Allah akan siapkan kebaikan. Betul? Cuman masalahnya banyak orang yang ragu menikah. Satu, karena sering membandingkan rumah tangganya dengan orang lain. Iya apa iya? Mohon maaf ya, pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Betul? Pernikahan itu tentang jalan keberkahan. Yang setiap prosesnya harus kita isi dengan persiapan yang lebih baik. Betul? Ada yang menikah usia 25, ada? Ada yang menikah usia 30, ada? Mana yang lebih baik? Bukan tentang kapan menikahnya, tapi tentang kesiapan yang dihadirkan saat menikahnya. Betul? Mohon izin, mohon maaf. Apakah pernikahan harus punya harta? Harus, atau masa nggak punya harta? Harus AA, iya. Tapi cara pandang kita tentang pernikahan, hati-hati. Sekarang tuh ada penyakit namanya GENGSI. Apa itu namanya? Gengsi, betul? Menurut AA, yang mahal teh bukan nikahnya, tapi resepsinya. Betul tidak? Ujungnya kita mau mempersiapkan keberkahan, capek sendiri. Betul? Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Betul? Ada yang seperti itu? Mana di sini orangnya? Maka pernikahan tentang jalan keberkahan. Percayalah, Allah akan mencukupkan siapapun di antara kita yang ingin berjalan di jalan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan. Yang belum punya jodoh, segera ketemu jodohnya. Amin, amin. Gak usah minta yang macam-macam. Yang penting soleh. Betul? Cakep wajahnya. Baik akhlaknya. Kayak Raya juga, Ustaz. Banyak uangnya. Nah. Minimal anaknya orang kaya. Anak satu-satunya. Bapaknya sudah tua. Tanahnya banyak. Nungguin warisan ini mah kelihatan ya. Masya Allah, emang kalau ngomongin pernikahan Ustaz ya, karena suka bingung. Ada orang udah siap nikah tapi belum punya apa-apa. Betul. Ada yang udah punya segalanya tapi dia nggak mau nikah. Betul. Ada yang udah nikah puluhan tahun punya anak cucu mau nikah lagi. Boleh nggak Bu suaminya nikah lagi? Enggak, protes Ustaz. Masya Allah. Oke Mas, terima kasih Ustaz. Baik, Arul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mungkin selama ini kita terlalu sibuk menghitung kesiapan dunia sampai lupa menghitung kesiapan iman kita. Apakah kita menunda karena benar-benar belum mampu atau karena terlalu takut untuk melangkah? Pagi ini semoga hati kita dilapangkan bahwa jodoh bukan cepat atau lambat, bukan kaya atau sederhana, tapi tentang keyakinan seperti yang tadi Ustadz Hilman sampaikan, mengenai tanggung jawab, mengenai keberanian menjaga amanah. Dan setelah ini kita akan dengarkan curhatan dari ibu-ibu di studio semuanya. Udah siap mau curhat Ibu? Ya. Mungkin juga mewakili kegelisahan Anda semuanya. Baik pemirsa di rumah dan di studio, selamat datang di acara Penyejuk Hati bersama saya Sahrul Gunawan. Dan tema kita pagi ini membahas mapan dulu atau yakin dulu. Bersama kami di Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati. Baik, kita sekarang ke yang sebelah mana dulu ya? Yang mana? Silakan Ibu. Sebelah sini aja dulu deh, ya. Ibu kayaknya meni udah semangat. sabar banget deh, semangat banget ini ya. Asarul. Iya. Abi katanya gitu. Silakan. Kayaknya sahurnya banyak dari semangat Ustaz jadinya, ya. Silakan Ibu. Silakan. Mangga, Ya, berdiri aja. berdiri boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Bu Sri Murniati dari Majelis Taklim Ar-Rahmah Gunung Sindur, Bogor. Masya Allah, orang Bogor, tepuk tangan buat orang Bogor. Curhat Ustadz. Iya Ibu. Ada jawabannya sekarang. Iya Ibu. Tadi kan nanya Ibu, iya. Iya Ibu gitu. sekarang. Ibu mau memberikan curahan hati apa? Tentang adik saya. Oh. Iya. Kenapa adiknya? Adiknya belum nikah, Usia 35, 35. perempuan. Oke. Iya. Baik Ustadz, saya akan curhat tentang adik saya yang saat ini usianya sudah 36 kalau nggak salah, dan perempuan. Dan saat ini masih sendiri, bahkan teman-temannya sekelilingnya sudah menikah dan bahkan sudah punya anak. Dan saat ini masih sendiri, alasannya karena kerjanya masih kontrak, belum mapan, dan belum menemukan yang pas untuknya. Dan juga ingin Berkarir gitu ya? berkarir, Mm-mm. ingin bertawakal juga kepada Allah Subhanahu wa Masya Taala. Allah. Dan- Pernah dijodohin gak sama ibu? Pernah, cuman kadang-kadang itu laki-laki mau, perempuannya tidak. Begitupun sebaliknya. Iya, ya? begitu. Oke. Jadi keresahan saya untuk saat ini kan adik saya merasa belum mapan. Padahal mapan itu kan bisa diukur dengan kemampuannya masing-masing. Dan Iya. pertanyaan saya itu, yang kategori mapan itu seperti apa Ustadz? Dan selanjutnya ikhtiar apa yang harus kita lakukan untuk didekatkan jodohnya untuk adik saya? Sekian, Baik, terima ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan cepat dapat jodohnya ya. Amin, Ustadz, amin. mangga Ustadz Hilman. Kayaknya mending Ustadz Ustadz Asad Asad aja ya. Kalau urusan mapan dulu lebih mapan dibanding saya. Jadi silakan. Iya. Kalau mohon izin Ustadz Silakan, Hilman. silakan. Iya, Ibu, iya. yang belum nikah adiknya atau ibu? Oh, soalnya tadi saya lihat kayaknya Ustadz Hilman udah mulai ini. Apa? Udah mulai Kode-kode. bakal jadi TO nih. Ustadz Asad silakan. Baik, siapa nama ibu? Saya Bu Sri Murniati. Ibu Sri Murniati ya, dan semoga semua yang hadir di sini Allah berikan rezeki yang berlimpah ya. Yang belum dikasih jodoh tadi doa Ustadz Hilman dapat jodohnya. Amin. Baik, mencari jodoh ya memang itu susah gampang. Karena jodoh ini kan pasangan kita seumur hidup ya Bu. Jadi pasti mencarinya juga tidak boleh sembarangan ya. Tapi juga bisa jadi jodoh kita itu sudah berkali-kali datang. Tapi mungkin bukan ibu ya, adik ibu menolaknya. Sehingga jodoh yang tadinya sudah hadir akhirnya terpental lagi. Karena memang ketika berbicara tentang jodoh, yang paling pertama ketika seseorang ingin menikah adalah keyakinan. Yakin nggak dengan jodohnya? Yakin nggak untuk menikah? Dan biasanya yang menjadi momok pertama kali adalah soal rezeki tadi. Ya, takut belum mapan, takut belum siap, takut tidak bisa membiayai anaknya, semua ketakutan. Padahal kan Allah sudah sampaikan tadi. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ketika kamu miskin dan kamu menikah, maka Allah akan berikan rezeki itu.